Dongeng Bahasa Indonesia. Kalung Sang Putri. Putri, anakku, ayah sudah bilang berkali-kali. Ayah bilang, Florimon, kau harus menikah. Rasanya seperti aku berbicara dengan tembok. Memang seperti itu, Ayah. Aku tidak ingin menikah. Sayangnya, itu bukan pilihanmu. Kalau boleh, Putri, menikah itu bisa jadi hal yang baik. Pangeran itu tampan. Tentu kau bisa tahu manfaatnya memperluas sekutu kerajaan, kan? Kalau aku menikah, mereka akan tahu lebih banyak tentangku daripada yang seharusnya. Itu alasan yang cukup bagiku untuk tidak menikah. Silahkan pergi. Oh, Clarice, aku harus memberitahumu. Sang putri akan menikah. Itu luar biasa. Biasanya aku setuju, tapi aku yakin kalau putri punya rahasia. Apa itu, Yolanda? Aku juga tidak tahu sedikit pun. Sebagai pelayannya, kau harus menjaganya tetap aman. Kau harus mengawasinya. Itu tugasmu. Sang putri. Oh, kemana kau pergi? Kudengar pria yang ditakdirkan untukmu adalah raja, bukan pangeran. Betapa hebatnya bisa naik tahta di usia pernikahan yang begitu muda. Itu katamu. Itu bisa jadi bagus, Putri. Simpan saja opini itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak yakin mengapa aku mencoba. Putriku tersayang, Raja Perio, aku mengundang kalian untuk berjalan-jalan di taman kita yang indah yang dipenuhi tanaman buah-buahan. Dia bilang apa? Kau mendengarnya? Tidak, kau tidak berguna. Aku harus lihat lebih jelas. Kemana dia pergi? Apa kau melihatnya? Kau bilang dia menghilang begitu saja. Yang mulia, apa raja sudah ke kamarnya dan berencana untuk ikut denganmu berjalan-jalan nanti sore? Dia tersinggung dengan parfumku dan memutuskan untuk mundur sebagai pelamar. Selamat tinggal. Dia ingin aku pindah ke Spanyol dan aku tidak setuju. Dia suka ikan kod, aku tidak. Ibunya tidak setuju dengan orang pirang. Dia berbau seperti buah elderberry.
Hah. Yolanda sayang, bagaimana kabar para pelamar? Mengerikan. Setiap kali ada pelamar baru, pelamar itu langsung menghilang setelah mengobrol dengan Putri. Putri berusaha menghalau mereka. Apakah kau tahu kalau Putri mempunyai kalung baru? Tidak. Ya, dan aku yang membelikan semua keperluan sang putri. Aku tidak membelikannya ini. Dia mendapatkan kalung itu dari mana, Clarice? Dan di mana dia menemukan manik-manik baru ini? Mungkin seorang pelamar rahasia? Dia menyelinap keluar dari kamar tidurnya setiap malam. Putri, kau harus terus menggali. Dia bisa dalam masalah. Kita tidak pernah tahu. Tapi, Pangeran Florestan, semua pelamar Putri Florimon menghilang tidak lama setelah bertemu dengannya. Itu rumor yang sedikit benar. Itu omong kosong, Gervais. Kau memang pelayan yang hebat, tapi kau terlalu banyak mendengarkan gosip-gosip para pelayan. Pangeran Florestan? Pangeran Florestan? Oh. Permisi, Nona. Aku sedang mencari Pangeran Florestan. Apa kau melihatnya? Yang terbaik adalah mengakhiri pencarianmu. Kau tahu sesuatu. Selamat malam, Tuan. Beritahu aku. Kumohon. Ada sesuatu yang mencurigakan pada sang putri, Tuan. Para pelamarnya menghilang. Aku tahu itu. Tapi Tuan, aku tidak bisa ikut campur. Aku harus pergi. Tunggu sebentar. Aku akan membantumu. Malam ini kita bisa mengawasi sang putri. Kalau dia pergi, kita akan mengikutinya. Kau akan membuat kita berdua menghilang dengan omong kosong itu. Aku tidak mau. Kenapa aku bisa percaya padamu untuk mengikuti sang putri? Itu akan sepadan. Lihatlah. Ayo. Akan lihat kemana mereka semua pergi. Dasar penguntit. Hanya jika aku memotong talinya dan mengambil manik-maniknya, cara agar kalian bisa bebas. Coba tebak. Aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak percaya aku berpura-pura menjadi pangeran. Aku akan berubah menjadi manik-manik. Mari, Putri. Tentu. Kau adalah pangeran dari negeri yang jauh yang belum pernah aku dengar namanya. Kami suka menyendiri, padahal kami punya perhiasan yang indah. Kalung emas yang aku pakai ini adalah kalung emas terindah dan terkuat yang pernah ada. Apa kau mau melihatnya? Baiklah, Putri. Aku juga punya kalung yang cantik. Kurasa kalung itu bahkan lebih cantik daripada yang kau pakai sekarang. Mustahil. Coba aku lihat. Aku tidak begitu yakin. Biarkan aku melihatnya sekarang juga. Baiklah, tapi dengan satu syarat.
Aku mau pegang kalungmu. Baiklah, silakan lihat. Katakan, mengapa kau melakukan ini? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bohong. Akui sekarang dan aku mungkin akan mengampunimu. Aku ditinggalkan. Saat aku muda, aku jatuh cinta pada pengurus kuda yang tampan. Dia bilang aku bukan tipenya. Dia pergi dengan yang lain dan membuatku patah hati. Hari itu aku memutuskan untuk menjadi putri tercantik di dunia, dan aku tidak akan pernah ditinggalkan seperti itu. Aku menemukan penyihir itu di bawah bulan purnama. Dia menjanjikanku kecantikan, keabadian, dan keajaiban untuk menjalin kehidupan yang kuimpikan. Kehidupan yang tidak akan pernah membuatku patah hati lagi. Aku tidak menyesali apapun. Cukup dengan kejahatanmu, penyihir. Ini untuk Pangeran Florestan, Yolande, dan semua orang yang telah kau kutuk dengan mengubah mereka menjadi manik-manik. Kekuasaanmu sudah berakhir. Dan itulah yang mulia, bagaimana aku menangkap Putri Florimonde yang jahat dan menjebaknya dalam manik-manik di kalung ini. Kau ingin aku percaya bahwa putriku jahat selama ini, seorang penyihir? Iya, dan aku akan membuktikannya. Pangeran Florestan? Apa yang terjadi? Aku percaya padamu, Gervais. Kumohon, bebaskan semua pria yang telah dijebak putriku dengan kejam dan biarkan mereka kembali ke kerajaannya. Dan manik terakhir yang mulia, aku tidak pernah bisa membayangkan sang putri bebas lagi. Manik terakhir akan tetap ada di kalung ini selamanya. Sebuah bukti keputusan putriku untuk beralih ke ilmu hitam. Tapi aku masih belum mengerti kenapa. Di sebuah kabin jauh di dalam hutan, kau akan menemukan penyihir tua yang kurus. Penyihir itu memaksa putrimu saat ia lemah untuk menangkap para pelamarnya dan menjebak mereka dalam manik-manik untuk dikalungkan di lehernya. Kemudahan mereka akan menular padanya, menghaluskan kulitnya, mencerahkan matanya, dan membangkitkan semangatnya. Sang putri menggunakan pengetahuan penyihir tentang ilmu hitam untuk merapal mantra yang membuatnya tetap muda dan cantik. Karena ia lebih mementingkan perasaan itu daripada segalanya. Saat kau berkata bahwa ia harus menikah, ketakutan terbesarnya adalah ketahuan dan kemudahannya akan hilang. Ia mungkin patah hati lagi. Ia berkonsultasi dengan penyihir dan perempuan tua jahat itu mendalangi benang yang mengubah orang menjadi manik-manik. Sang putri adalah seorang penyihir. Yang mulia, Putri Florimonde ingin tetap muda selamanya. Bagaimana kau tahu semua ini? Aku sudah lama mempelajari kisah sang putri. Setelah Gervais datang, kami bisa mengetahui semuanya dan menemukan jawabannya. Terima kasih, Gervais, atas pengabdianmu. Kau bebas kembali ke kerajaanmu. Silahkan pergi. Aku punya urusan lain untuk diselesaikan. Sampai jumpa, Gervais. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku juga sangat senang. Apa yang kau lakukan sekarang? Ya, aku sama sekali tidak tahu. Tanpa sang putri, aku tidak punya tujuan di sini. Ikutlah dengan kami. Benarkah? Tentu saja. Kami akan senang menyambutmu di kerajaan kami. Lagi pula, aku butuh bantuanmu untuk mengurus Pangeran Florestan. Ya, aku akan ikut denganmu.